pening aja kepalanya. Enggak ngomong lah kau debat, ngomong lah kau debat. Enggak, aku udah diam aja aku udah. Gak mau ganti Diam, ganti gua aja namanya ngomong. itu. Udah salah. Siapa? Itulah. Yang 1 bulan baru bisa saya. Ya nggak apa-apa loh. Wets. Debat. Kan aja namanya. What? Debat Apa? wets. Apa? Sop. Apa itu dia buat? Jangan enggak lah kau debat. Kadang-kadang bahasa Inggris tapi entah apa-apa. Dia yang sosok kau bahasa buat. Inggris, cuman jadi tambah Iya, apa kau buat itu. aja lah tuku apa ke? Dia Cok, ini udah kacau nih cok. Apa? Yang itu nggak ada jaringan dua-dua. Apa? Yang mana? Yang first. Itu Bang Juma udah di sini. Ya udah, naikkan Bang Juman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Ya, Bunda. Masya Allah, gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi malam Bunda ini sendiri, jadi proses syahadatnya ya, teman-teman sekalian. Saya Bunda jadi sendiri, yang Bunda gimana? sendiri aja. Mungkin ada yang bisa kontak Ustaz Wafi atau siapa gitu? Satu waktu Apa saya ya? enggak. Bang Andi aja. Ustaz Wafi kok Ustaz Wafi? Bukan. Akhi Sugi kan? Mau sekalian sama Kisugi. Iya. Tunggu. Saya coba bel beliau. Saya kirim linknya ke Bang Andi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Api Sumatera Utara. Ya. Linknya udah saya kirim ke Bang Andi. Oke, sip. Sudah. Mudah-mudahan teman-teman pada sehat semua bisa monitor ya. Allah. Masya Allah. Ini yang mau syahadat siapa bang? Ini, Bang. Ini Nathan. Jadi di kampung beliau, Bang. Kampung kita yang kemarin itu. Iya, Kampung Kota apa Bulu. namanya? Kota Bulu. Kaban Jahe. Abang Jahe. Abang Jahe. Ya. Kaban Ada Jahe nama ini kerennya. Ada nama kerennya kurasa. Buridi bang. Itu maksudku. Boridi. Bang. Cuma sedikit Iya. juga kita laporkan. Siap. Kaban Jahe ini kita termasuk minoritas di sana, Bang. Oh di situ nama kampungnya. Iya, termasuk kampung Bang Nathan ini cuman ada Iya. 45 kakak apa 45 orang ya? 45 kakak ya. Oh gitu. Nathan. Berapa kakak penduduk semua? Bang Nathan berapa kakak Bang Nathan? Sekitar 180-an lah, umatnya sekitar 40 kakak lah Bang Juma. Kan udah pernah kemarin ngobrol sama Bang waktu yang saudara kita Iwan Subakti Bang yang Itu di ladang. bukan- Ini posisi di ladang Bang. Karena jaringan di rumah nggak bagus kan sekarang udah ada masuk wifi Bang. Oh masih di perkampungan yang sama, Burundi. Buridi. Buridi, bukan Burundi. Bukan Burundi. Oh, Burundi itu kirain. kampungnya Bang Handi tuh. Iya betul, ingat aja lu bang. Masya Allah. Mas, Iya, gimana? kita juga ada dapat laporan. Ada juga salah satu kampung yang di daerah tersebut. Itu ada satu masjid yang sudah bagus dan sudah selesai. Tapi sekarang dikunci Bang. Dan tidak boleh ada masjid yang sudah bagus dan sudah jadi. Itu sekarang ini dikunci. Siapa yang Karena, kunci? memang yang kunci orang umat muslim, cuman karena memang tidak boleh beroperasi. Alasannya Karena umat apa? Islamnya Nggak boleh ada cuma ajan. 19 Jadi gini, orang Bang. Di kampung itu Organnya. ada cuma 19 orang yang muslim. Memang masjidnya udah lumayan lah besar katanya. Cuman mereka saat ini lagi ditutup. Alasannya, tunggu. Ini nggak masuk di otak aku kurasa ini. Pengen meronta saya ini. Iya sama Bang. Iya di Sumatera juga. Iya dekat-dekat Di Tiga Pinang kampungnya nggak yang si- kemarin ngobrol sama Bang?
Gawinan. Loh, tapi penduduknya kan mau ibadah. Iya. Iya, yang karena cuma 19 orang Nah, itu tidak diizinkan, Bang. Yang tidak mengizinkannya sih. Iya. Ih, cari masalah itu. Belum tahu siapa Iya, sih kalau memang- dari yang abang itu kemarin katanya karena mereka juga belum jumpa sama yang muslim di situ. Bisa nggak ada nomor kontak yang bisa dihubungi warga kita di sana? Warganya nggak ada, cuman yang yang kemarin ngobrol sama abang ada. Enggak, maksud saya warga yang mau ibadah di masjid itu tapi dilarang, ada nggak yang bisa kita hubungi? Belum, Bang. Kami Nah itu coba cari tahu dulu. Mohon cari tahu dulu. Rencana mau Iya. ke sana, Bang. Tinjau langsung, Bang. Bukan Jangan gitu, bukan begitu caranya. Jadi minta kontak dulu warga dari sana, Iya, Bang. pastikan keadaannya benar-benar seperti itu. Baik. Habis itu warga ini minta kontak pemerintah setempat, dusun, desa, terus kemudian polsek terdekat. Baik. Oke? Kalau sudah dibenarkan adanya kondisi seperti itu, baru kita datang. Boleh. Pak, nggak bisa, boleh. Itu melanggar undang-undang. Pastikan dulu masalahnya maksudnya Bang ya. Iya, Iya. dipastikan dulu, jangan langsung masuk ke titik lokasi kalau tidak A1 informasinya. Ya, karena gini, Bang, kan kalau mungkin kita via telepon sama abang itu juga mungkin kesulitan juga menuju ke kampung itu ya. Oke. Karena bukan kampung dia juga. Enggak, dia udah ke kampung itu. Cuman dia selalu mencari muslim yang Umat di situ Islamnya. belum ketemu. Dan mereka mungkin macam ya sembunyi gitulah. Dan ada dengar katanya ada 2 orang murtad. Dan Nah ini dia, ini nggak dari bisa 19 dibenarkan udah ini Bang. gitu. Kalau Bang Saiful dari TKP itu dekat? 3 jam 4 jam lah. 3 jam 4 jam. Iya. Dekat. Nah tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya ada teman yang stay di sana, bisa menjadi penunjuk jalan ke sana, nggak apa-apa, ke sana aja dulu. Tapi ingat, ke sana itu jangan langsung ke TKP. Ya. Laporan dulu ke polsek, habis itu ke pemerintah setempat, habis itu lihat masjidnya, Ya, Bang. gitu loh. Memang rencananya gitu, Bang. Cuman sekedar Atau melihat. atau kalau untuk menghindari adanya kisru, ajak orang-orang itu ke polsek ngobrol di sana. Ya, insya Allah nanti di bulan puasa mungkin kami gerak ke sana, Bang. Iya, berkabar ya Bang Saiful, jangan Ya, kerja iya. sendiri. Ya, Berkabar. Ini yang kayak gini-gini nih harus karena di Islam itu tak ada yang kayak gitu-gitu. Di tempat saya, di tempat pedalaman sana justru kita kasih tempat istimewa untuk mereka ibadah. Kita menghargai mereka, kita kasih lahan untuk mereka untuk pelihara babinya di sana. Saking kita menghargai mereka yang minoritas ini. Pas giliran kita minoritas diperlakukan kayak gitu, kita nggak boleh terima. Apalagi ada rumah ibadah kita yang kita bangun, saudara-saudara kita bangun, Dan kemudian jadi- dilarang ibadah di sana. Ya. Malah ada 2 kampung lainnya rumah ibadah itu belum siap, Bang. Lagi dikerjakan dan sebagainya gitu. Nah, ini udah jadi malah nggak boleh beroperasi kan. Nggak bisa kayak gitulah. Masa ini negara kita yang perjuangkan merdeka kok. Masa mereka yang larang kita ibadah. Padahal abang Mana yang sih? kemarin yang memberikan informasi itu orang MUI, tapi MUI ya kecamatan lah. Nah, begitu Aturan dia bisa katanya koordinasi. dia ngadu ke Sumut, MUI Sumutnya nggak ada pergerakan. Kalau MUI-nya yang tidak ada pergerakan, yang kita yang bergerak, api yang turun tangan. Ya. Kita lembaga resmi. Dan ya, Inilah tujuan api itu dibentuk. Kalau perlu ada apa-apa, saya pun bisa ke Sumatera sana. memang nanti saya rencana ada satu yayasan juga, Bang, yang selama ini bergerak ke daerah sana, Bang. Bergerak untuk maksudnya memberi apa istilahnya, kayak buat kirimkan orang ceramah dan sebagainya ke daerah-daerah tersebut, Dairi, Kaban Jahe. Itu ada satu yayasan di Medan ini yang mungkin akan kita ajak kerjasama juga, Bang. Iya, itulah makanya sebenarnya PR kita itu sangat besar.
api ini PR-nya itu sangat besar. Bagaimana kemudian teman-teman kita dicetak di api ini untuk sebagai pendakwah. Kita kirim mereka ke pelosok-pelosok yang seperti itu, yang ada 2-3 orang Islam yang terisolasi, tidak bisa beribadah, tidak bisa belajar Islam, tidak bisa belajar Quran. Kita gaji mereka ke sana. Itulah maksudnya. Api ini dibentuk, bukan hanya di TikTok. Nah ini saya nggak senang ini kalau ada yang kayak gini-gini. Jadi minta tolong Bang Saiful, minta tetap koordinasi Bang, terkait dengan kejadian-kejadian yang kayak begini itu harus kita sadarkan teman-teman Oten bahwa negara ini milik bersama, bukan nenek moyang mereka yang berjuang juga kok untuk merdeka. Betul. Ya, jadi masjid kita, tanah tempat membangun adalah tanah kita, yang mau ibadah juga adalah kita. Kalau misalnya karena mereka terganggu, ya terganggu karena adanya suara dari yang nggak usah keras-keras masjidnya, 19 orang ini aja. Tapi jangan diganggu beribadah. Itu cari masalah namanya. Ya. Cari masalah itu namanya. Selayaknya kalaupun ada umat Islam yang melarang saudara-saudara kita Kristen ibadah di tempat rumah ibadahnya, saya pun akan turun tangan untuk melarang itu. Nggak boleh. Biar kalau orang beribadah tempat ibadahnya dia kok, nggak nusahin kita. Asal rumah ibadah itu rumah mereka, bukan rumah orang di tempat ibadah. Ini kalau sudah masjid, sudah berbentuk tempat ibadah resmi agama Islam, dilarang beribadah, itu cari masalah dong kayak gitu. Janganlah kayak gitu kali. Kalau Bang Juma, cuman kalau di sini kalau biasanya azan aku Bang, memang kami minoritas ya Bang. Cuman kalau di sini alhamdulillah toleransinya lumayan juga Bang. Aku kan kalau azan kan kadang-kadang biasalah ya kan orang Medan. Ya kuat lah Bang, biasa gitu kalau azan Bang. Tapi nggak masalah Bang. Ya jangan dilewatin. Iya, maksudnya kalau suara azannya itu ya cukup untuk sejauh mana umat Islam itu ini, terus sampaikan kepada jemaat kita di sana bahwasanya ya siapkan diri kalau udah dekat-dekat azan itu udah siap-siap untuk ibadah. Oh iya siap Bang. Iya, jangan juga disengaja dipulkan. Nggak cari masalah. Enggak lah. Iya. Cuman alhamdulillah lah toleransi di sini umat beragamanya mengerti lagi. Alhamdulillah, iya. Pasti kampung itu ya. Pas di kampung ini. Iya. Iyalah, pokoknya Masih satu kawasan juga sih. ya tetap ini konsultasi terus, jangan terputus komunikasi perkembangan jemaah yang ada di sana. Kalau ada apa-apa segera laporkan ke kita. Makanya zona merah itu kan termasuk Sumatera Utara abangku. Jadi di Sumatera Utara itu harus betul-betul siaga dalam berbagai hal. Makanya kita harus mengajak semua elemen lapisan masyarakat untuk bergabung di API ini yang ada di Sumatera utamanya. Nanti kalau misalnya Sumatera, Medan dalam hal ini mau mencanangkan satu program jangka panjang, jangka pendek, dan itu sudah melalui konsolidasi laporan ke pusat, insya Allah saya akan hadir. Allah. Iya. Gitu ya, Bang Saiful tetap berkabar ya Bang, tentang keadaan yang tadi saudara kita yang katanya dilarang ibadah. Ya mungkin sejak awal kita bentuknya API di Sumatera Utara memang udah ada koordinasi dengan beberapa lembaga Mu'alaf Center, dengan beberapa personil dari Ormas gitu ya. Kita udah mulai konsolidasi Bang Juma. Jadi mungkin nanti kita akan bergerak dengan beberapa personil yang dari beberapa lembaga ini kita ajak gitu. Karena mereka udah lebih berpengalaman di lokasi. Makanya kami kemarin sejak awal udah mulai membentuk kerjasama itu gitu Bang. Iya, mohon maaf saya mau nanya, SK antum semua sudah ada? Sudah Bang. Sudah. Sudah. Aktif pendirian DPW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disegerakan Bang, disegerakan bikin akte pendirian DPW untuk API Sumut.
biar punya istilahnya sentralisasi sendiri, otonomi sendiri, dibangun sendiri, dikembangkan sendiri. Jadi fungsi pusat itu hanya ngontrol saja. Harus ada akte pendirian dari notaris terhadap DPW. Jangan menggantung ke pusat, jangan. Sumatera Utara harus berkembang pesat dengan sendirinya, ya. Pusat hanya fungsi kontrol saja. Antum semua harus mengembangkan API Sumatera Utara ini. Ini peluang besar. Jadi buka kantor, kemudian ada akte pendirian, kemudian kelola sendiri, usaha sendiri, divisi bisnis kembangkan sendiri, kemudian buka rekening sendiri berdasarkan dengan akte pendiriannya itu. Ini Makassar dalam waktu dekat juga sudah berkomunikasi malam ini juga dengan notaris di sini. Jadi akte pusat ada, akte wilayah-wilayah masing-masing ada, akte pendirian masing-masing ada. Jadi Sumatera mengembangkan diri dengan ketuanya, dengan elemen, dengan manajemen yang ada, kembangkan masing-masing divisi. Jangan tergantung sama pusat, jangan menunggu instruksi pusat. Ya. Jadi apapun yang antum semua mau lakukan, silakan. Pusat hanya menerima laporan. Bulan ini kami ada begini, bulan ini kami ada begini. Mengetahui tok saja. Tapi pusat jangan terlena. Ini tidak ada instruksi dari Sumut, jangan, nggak ada instruksi dari pusat, diam aja, jangan. Anggap saja pusat itu nggak ada. Sumatera Utara lah pusatnya API itu. Ya bang. Paham ndak ini, teman-temanku, saudara-saudaraku? Jadi jangan menggantungkan segala-galanya ke pusat. Anggap saja API Sumatera ini adalah pusatnya API. Begitu juga saya sampaikan ke anak-anak Makassar ini di Sulawesi Selatan. Anggap Sulawesi Selatan ini, API Sulawesi Selatan ini adalah pusat. Berkembang sebisa mungkin. Karena kita punya ADRT kan. Tinggal minta di pusat apa nih yang menjadi pencanangan API sebenarnya. Jalankan di wilayah masing-masing. Ya bang. Jalankan. Kenapa saya instruksikan manajemen pusat supaya memberikan otonomi sepenuhnya kepada wilayah masing-masing? Yaitu kita mau supaya API di mana-mana ini berkembang pesat. Jangan tergantung pusat. Jangan juga mau digurui. Dalam arti kata, ini gimana ini bang? Ada yang enggak, putuskan sendiri, rapat sendiri, habis itu kontak kami. Kami ada keputusan seperti ini bang, ada keputusan yang gini. Nanti kami kemudian menimbang dan memberikan solusi. Jadi jangan menunggu instruksi dari pusat, enggak usah. Makanya saya instruksikan semua wilayah memiliki akte pendirian masing-masing. Begitu. Nanti notarisnya yang koordinasi dengan kami orang pusat seperti apa narasi yang ada dalam akte pendirian ini. Gitu bang. Jadi API yang ada di Sumatera Utara bebas mau melaksanakan kegiatan apapun selama itu tidak melanggar ADRT yang ada. Paham ya abangku ya? Paham ya? Ya bang. Ya, jadi saudara-saudara tidak seperti anak ayam. Dalam arti kata tidak seperti yang selalu mengikut sama induknya, jangan. Kembangkan API di Sumatera Utara. Saya yakin antum semua bisa. Makassar juga begitu, saya yakin bisa. Tenggara juga bisa, Mamuju bisa, Kalimantan bisa. Semua ayo berkembang. Kenapa? Karena cakupan yang harus kita lakukan ya seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya. Ada wilayah di mana terpencil, di situ minoritas, kemudian orang dilarang beribadah. Maka yang punya otoritas tertinggi untuk melakukan tindakan di situ adalah antum semua yang ada di Sumatera Utara. Paham enggak ini? Paham bang. Tinggal kami menerima laporan. Ada kegiatan kayak begini. Solusi yang kami ambil, tindakan yang kami ambil, finalnya seperti ini. Nah itu baru kita terima laporannya kayak gitu. Jadi ketika kemudian ada kegiatan-kegiatan dimatangkan di Sumut, habis itu dilaporkan di pusat. Kami tinggal menyetujui saja. Jatuh palu, laksanakan. Yep. Nah seperti itu. Kalau kita mau cepat besar, karena API ini dibentuk bukan untuk gaya-gayaan, API ini dibentuk bukan untuk
berbisnis, enggak. Api ini dibentuk sebagai payung pemersatu umat Islam di negara kita yang kita cintai ini. Itu tujuan api ini dibentuk. Paham ya saudara-saudara saya ya? Jadi bukan saya menggurui, kebetulan saya adalah ketua pembina. Jadi saya punya hak dan kewajiban untuk saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang ada di Sumatera Utara. Silakan berkembang apapun itu, divisi bisnis, divisi ekonomi, divisi pendidikan, divisi dakwah, ayo berkembang. Ajak teman-teman kita dari manapun itu, dari pemerintahan, dari swasta, dari lembaga apapun yang mau perhatikan terhadap pergerakan umat. Kalau bukan kita lalu siapa lagi coba? Jadi jangan setelah ini nanti, harapan saya setelah pertemuan ini, teman-teman sudah mulai berpikir apa yang kita harus lakukan. Ternyata api ini diberikan otonomi bebas. Apa yang harus kita lakukan? Ya lakukan langsung, rapat pertemuan segera. Gitu. Paham ya? Karena kedepannya juga insya Allah kita akan membuat baju seragam resimen. Paham seragam resimen, paham kan? Paham. Ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang punya andil kemudian untuk membentuk segala sesuatunya, silakan aja diajak bergabung kemudian. Saya Sumatera Utara ini saya yakin bisa besar. Iya. Oke. Saya kira begitu sementara dari saya. Ya, apa bisa kita mulai langsung, Bang? Boleh, boleh. Bagaimana Bang Nathan? Signalnya bagaimana? Bang Bagus Nathan? Bang Nathan? Boleh. Yang memimpin doa sebentar siapa? Camp itu di bawah ada Siapa yang bisa? Tamsia dan di bawah nggak ya? Ada Ustaz Tadi Tamsi nggak di bawah? bentar, saya ada. kabarin Iya, Ustaz Ustadz Tamsi kita dulu. di Sumatera Utara ini dinaikkan. Ya. Turun satu orang, naikkan yang Atau ada Ustadz Sugi di bawah? Ustaz Saya telepon dulu ya. Iya, iya. Ustaz Tamsi nggak ada, Ustaz Darmawan nggak ada juga. Tadi Ustaz Tamsi udah ada. Cuman Coba telepon dulu. Telepon ya, kalah cepat. Bentar biar gue nyanyi. Ya, Cok, pimpin aja langsung, Cok. Nggak apa-apa, Cok. Dari host aja langsung, Cok. Gimana Iya. Ya, Kalau oke, ada doa ini yang nanti. host bisa berdoa silakan aja pimpin doa. Oh, Nanti pimpin doa. Cocok boleh ya? Boleh. Oke. Insya Allah. Masya Nggak Allah. apa-apa. Nggak apa-apa. Pimpin aja. Dibesarin saudara kita yang mau syahadat. Bentar, tunggu Pak Desuki bentar. Ya udah. Kita tunggu. Ya, sakit hatiku dengar itu. Aduh. Sama Bang. Dari kemarin kita memang mau koordinasi juga sama Abang. Maksudnya gimana yang mesti kita buat kan. Jadi alhamdulillah ini ada kesempatan juga untuk bisa ngomong. Iya Bang Sepul, sorry Bang Sepul kalau saya agak berat untuk dihubungi Bang. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mau komunikasinya lancar di chat aja dulu. Ini kepentingan ini Bang Suma. Ya. Ya. Soalnya saya kadang tak bisa membedakan mana emak-emak yang nelpon, mana pengurus api. Terlalu banyak yang tahu nomor pribadi saya itu. Itu nomor pribadi saya. Nomor pribadi saya itu sudah banyak yang tahu. Habis itu yang masuk cuman chat-chat, Bang, saya sudah dari tahun ini ikuti Abang. Aduh. Cuma curhat-curhat kayak gitu tuh. Bukan kita nggak mau sih, tapi kan ada nomor XL yang siap untuk komunikasi. Ini nomor pribadi juga yang diambil. Oke, kita mulai ya. Bentar lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada direkam aja Pak De. Saya direkam aja Pak De. Iya, ini baru mau masukkan ke api sumut ini apanya yang di laptop. Bentar lah. Oh iya. Sabar lah. Nah ini alhamdulillah ada Ustaz Tamsi juga dari Sumut. Ya, naikkan. Udah itu di atas. Udah.
Udah. Makasih ya Pak. Mana yang mau syahadat yang mana? Tuh yang kacamata di atas. Bukan saya hostnya. Yang besar, yang besar. Bang Juma Yang lucu besar, juga. Bang. Open lah camnya bang. Open cam. Nathan Tarigan. Nathan kan dianya bang. Nathan Tarigan. Temannya. Iya, ini dari kampung Burundi. Kampungnya Bang Andi. Amburidi Bang Juma, Oh, Amburidi. Woi. Ingat nggak Marah kemarin dia. di Bunda Esti Bang Juma sama Iya. satu keluarga yang malam itu Bang Juma. Iya tahu yang naik di atas ini, di Gunung. atas gunung. Iya betul Bang. Kalau Bang Andi Burundi dia. Udah bisa open cam belum Bang Tarigan? Bisa, Udah. bisa. Open cam terus. Nah, open cam biar Nathan. kita ambil apanya. Lampunya cuma satu ini karena lagi kan dengar suara jangkrik nih kan. Iya. Nggak Belum apa-apa. tahu, Bang, ya. Udah gantengnya kalau tadi. Masya Allah. Tadinya dari agama apa dia Bang Nathan? Dia Kristen. Apa identitasnya udah aku kasih sama Bang apa Api Semut. KTP-nya udah aku kirim Bang. Yang Bang Andi. dikirim ke aku juga itu ya? Iya Bang, betul Bang Juma. Oke, sip. Wih ada Pak Sekjen. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya diundang ke sini, saya datang lah. Ya, tak undangin memang. Ya sekjen itu Andi ini wajib hadir aku lah terbalik supaya supaya ya aku lah sertifikat mualafnya cepat jadi. Aku kalau bikin langsung 7 gitu Satsuki. Kelamaan nggak ya? Kelamaan ya? Kelamaan lah Bang. Gimana Bang? Mana ini? Kok gelap yang open cam? Iya, di atas gunung Bang. Sebentar ada Ngelak ya ini satu lampu. Sugi. Ya, lampunya mana? Tunggu dulu tadi hidup ini Ustaz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana itu? Ya maksud saya ada sambil di ladang. camping. Di ladang. Gan, Nggak kamu ada dari signal. kamu dari Gan. Tunggu aku. Jelaskan Bang Juma. Satu-satu ya. Aku sapa dulu dong. Ada Gurunda Zuma. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya Bang? Tunggu ya balik ke kamera dulu ya. Ntar dulu Pak. Dia lagi nyari Ustaz jangkrik. Sugi ntar. Sabar dulu. Dia lagi nyari jangkrik. Sabar dulu. Ini explore yang itu ya. Rumah. Memang ini. Ada yang ada di pinggir jalan, ada yang di gunung, masya Allah. Yang dari Papua itu di pinggir jalan pagi-pagi. Enggak gini aja lah aku balikin kameranya aku pegangin. Ngelek-ngelek Ya. apanya ini. Wih. Sendal Ini yang jepitnya kok. mau sadar Ustaz Sugi. Oh ini Masya Allah. Bang, lihat kamera Bang, biar kita apa Bang? Bang, itu apanya dibuang aja itu Lihat kamera, Bang. stikernya. Oke, agak tengah sedikit Bang, agak tengah sedikit Bang. Oke, udah. Udah, dibuang nggak apa-apa, udah. Nah, timai lebih kita tegangi lebih tisi enda. Lampu naik. Kita aku pakai ini. Glenn di mute, Mas Glenn di mute. Mas Glenn di Coba mute. ditanya-tanya dulu Bang Andi, Mati saya. biar Nah, enggak ya. durasinya agak panjang sedikit. Ditanya-tanya dulu. Tadi Ini kayaknya saja jenda. Banyu udah nyala-nyala jadi tadi saya juga telat. Ya, atas sama siapa Bang? Salam kenal. Katakan gelar dulu. Oh, Sucipto sendiri. Tercipta sendiri. Sembiring Bang. Oh, Sembiring. Sucipta Sembiring. Oh, Sucipta sembiring, kirain tercipta sendiri. Oh, ini bahaya ini. Oke Bang, dari agama apa sebelumnya sahabatku Abang Sucipto yang baik hati? Oh, dari Tegangin di api anda. Ini baci. dari agama Kristen. Kristen. Sekarang ingin memeluk Islam gitu ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Apa latar belakang mau memeluk Islam ini apa sebenarnya? Misalnya. Oh, memang selama ini saya Kristen nggak betul-betul memang selalu rutin masuk gereja. Jadi ini udah niat saya masuk Islam. Gitu kira-kira.
Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kita langsung syahadat aja Bang ya, biar enggak terlalu lama ya. Bisa telunjuknya diangkat yang kanan menunjuk ke langit, menandakan kita mengabdi kepada pencipta langit dan bumi yang satu. Nah, dong, tanduban kuda atas, tangan kanan. Satu aja. Lang. Bagi tangan nah, gua ngatakan Telunjuk. Timele be. Telunjuk kuda atas bagian apa nih? Oh, ini Ya. kuda atas. Nah, Ini Nah, cuma ini cuma kuda atas kamera. simbol aja. Kalau mereka kan begini. Ya kan? Kalau mereka kan begini. Nah, kita begini. Oke, Be. Ikuti saya abangku. Bismillah Bismillah Ar-Rahman ar-Rahman Ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah, saudara-saudara sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Lanjut. Jadi saudaraku, abangku Sucipto, Masya Allah, abang sekarang sudah menjadi seorang Islam. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan memberikan sertifikat sebagai seorang Muslim, bukti bahwa sudah berpindah dari agama Kristen ke agama Islam, sekaligus sebagai dasar legalitas hukum bahwa sebagai seorang Islam dilindungi selayaknya warga negara. Kemudian kenapa kita gimana? Tangannya capek, Tangannya udah diturunin boleh aja bang. Memang dia kebiasaan kayak begitu. Enggak ingat aku bilanginnya bang. Iya, aku megang kamera sama lampu ini bang. Kalau gini nggak nampak ini lampu. Iya. Jadi terkait dengan syahadat persaksian ini artinya kita berikrar dan mengumumkan ya kepada semua orang yang melihat dan menyaksikan bahwa di hadapan mereka kita berikrar bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Kita yakin dengan sepenuh hati bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah. Sehingga ketika kita bersaksi, semua tindak tanduk yang kita lakukan, kita harus menyadari bahwa kita dilihat, kita didengarkan, dan kita kemudian dipantau oleh Allah. Begitu juga ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya, kita tidak perlu melihat wujud beliau, tapi ajaran beliau yang sampai kepada kita membuat kita yakin sepenuh hati bahwa beliau benar-benar Rasul utusan Allah. Seperti itu adanya. Sama seperti akal, kita tidak bisa melihat akal, tetapi kita bersaksi akal saya pasti ada. Buktinya saya masuk Islam. Begitu juga rasa manis, manis itu pasti ada. Rasa manis itu ada meskipun tak bisa diperlihatkan wujud rasa manis itu. Tapi kita berani kemudian aku bersaksi rasa manis itu pasti ada. Meskipun tak nampak oleh mata. Karena itulah persaksian ini bukan main-main. Ikrar kita ini bukan main-main. Ketika kita bersaksi, ya kita harus buktikan bahwa memang betul-betul kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka semua perintah yang disampaikan oleh Allah melalui kitab kita Al-Quran, itu sebisa mungkin kita jalankan pelan-pelan sampai kita menjadi istiqamah, sampai kita bisa menjalankan Islam secara kafah. Gitu ya abangku ya. Ya baik. Nah karena abang saya ini tadinya adalah Kristen,
yang tadinya menyembah Yudas, maka saya ingin kemudian abang membuktikan ucapan ini, bahwa meyakini hari ini juga Yesus itu hanyalah ciptaan. Ikuti saya bang. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, takbir, Masya Allah. Baik, saya kembalikan kepada guru saya, Akhi Sugi, silakan didoakan. Abangku Sucipto mohon supaya diaminkan agar doa kita ini diijabah oleh Allah. Silakan Akhi. Masya Allah, Akhi Galih. Oke, terima kasih guruku sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mendoakan saudara kita. Tapi saya mohon saudaraku ya, ketika saya berdoa jangan berisik, sangat mengganggu konsentrasi saya seperti kemarin tuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syiatatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan. Aku bersyukur kepadamu ya Allah karena terus menjadi saksi saudara-saudaraku yang mendapat hidayah dari Engkau ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Zat yang membolak-balikkan hati kami. Amin. Ya Allah, ya Rabb yang membolak-balikkan hati kami. Kuatkanlah iman di dada kami ya Allah hingga akhir hayat kami. Kuatkanlah iman saudaraku yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang mengampuni segala dosa ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, anak kami, istri-istri kami, dan saudara-saudariku muslimin muslimat seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyampai agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari asbab turunnya murkamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, aku bermohon kepadamu karena Engkaulah yang maha menyembuhkan. Sembuhkanlah saudara-saudaraku yang saat ini sedang mengalami sakit ya Allah. Angkatlah penyakitnya sehingga dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala ya Allah ya Rabb. Ya Allah, lapangkanlah rezeki saudara-saudaraku yang saat ini mengalami kesulitan ya Allah. Jadikanlah lapang dadanya supaya tidak berputus asa ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah Zat yang mengabulkan segala doa, maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, alhamdulillah. Izin bertanya, apakah KTP-nya tanda tangan di atas kertas HVS-nya sudah didapatkan? Maksudnya gimana Bang Adriansyah? Maksudnya gimana Bang Aryansyah?
KTP beliau apakah sudah dikirim kepada kita? Saya udah. Sudah, saya sudah. pegang. Di siapa? Saya host. Oke, di hostnya. Hostnya nanti minta juga tanda tangan beliau di atas kertas HVS putih bersih tanpa bergaris. Setelah tanda tangan pakai ballpoint, lalu difotokan, lalu dikirim ke hostnya. Berupa PDF. Paham ya? Hah? Oh ya, foto aja nggak apa-apa, nanti saya PDF kan nggak apa-apa. Nggak usah di PDF kan, kirim JPG aja nggak apa-apa, JPG aja. Oke, siap. Nah, jadi nanti yang dikirim ada dua, satu KTP, ya foto, tapi usahakan KTP-nya yang jelas ya, usahakan pas persis kotak jelas tanpa ada silau-silaunya. Kemudian yang kedua HVS-nya, Ya, siap. kertas tanda tangan di atas HVS itu difoto lalu kirimkan ke saya ya. Siap. Itu aja. Insya Allah besok saya kirim langsung. Jadi besok. Ya. Gitu. Ya. Oke, silakan mungkin Gurunda Suma atau Gurunda Handi, silakan. Ya, silakan yang mau menambahkan sahabat-sahabat, mungkin dari Akhi Sugi kali atau siapa yang mau memberikan nasihat kepada saudara kita atau ada yang ingin ditanyakan oleh beliau. Saya sedikit ya guru ya, Gurunda. Saya kan orang Karo juga nih. Ya, silakan. Oh, mantap. Oh, mantap. Bang Glenn, lanjut Bang Glenn. Ini Pak, marga kai kan Pak? Marga apa Pak? Oh, marga Sembiring. Sembiring. Dulu di gereja mana Pak? Oh, dulu di gereja GPDI. Oh, GPDI Pantai Kosta ya? Iya. Udah disunat Pak? Belum. Kamu di mana sekarang? Oh, di Kampung Buridi. Buridi di mana? Tanah Karo. Saya di Buridi. Sebentar. Kecamatan Kita Bulu Simole. Kuta Bulu ya. Iya. Jauh pula. Masuk pukul. Aku dari Medan ya. Sangat Medan aku. Jauh Kak Eme. Bahasa Indonesia jauh Kak itu. Jauh. Kampungku Brastagi. Oh, Brastagi. Ya, gini maksudnya Pak. Untuk di agama Islam ini kan udah masuk Islam kan ada kewajiban disunat ya Pak ya. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin disunat. Nanti Bang Tarigan, tolong diakomodasikan aja disunatnya di mana. Kalau memang masih bisa terjangkau, saya datang ke sana mungkin insya Allah saya ke sana. Ya, saya bantu. Bang Glenn juga. lagi di Sumatera sekarang, di Medan. Iya, saya baru nyampe di Medan tadi pagi, Bang Ustaz Sugi. Ngapa nggak ngajak saya? Ya, tinggal nyusul loh. Lanjut. Gitu. Kardai. Iya, aku Karo. Oh, Purba. Oh ya. Woi. Jadi bagian dapur aja bahasa Karo pula aku bikin terlalu. Gini Pak, ya. Sebisa mungkin secepatnya disunat karena makin lama ditunda kita tidak tahu umur Pak ya, walaupun udah bersyahadat tambah kewajiban itu kan harus dilakukan. Ya, satu itu. Kedua, Bang Tarigan, tolong ini nanti diajarkan buat mandi junub ya sama wudhu secepatnya. Insya Allah. Ya. Jadi ya saya cuma bisa mengucap selamat ada saudara kita dari Karo pula yang memeluk Islam. Jadi Gundari bagi Pak, kita semua ini udah turang senina Pak ya, kita semua sudah saudara satu Islam, kita semua bersaudara. Ada apapun masalah kasih tahu, insya Allah kami bisa bantu, Pak ya. Jadi tidak ada mau dari suku manapun, satu Islam satu saudara namanya Pak. Ya, walaupun Bang Juma dari Makassar, Bang Adriansyah dari Jawa Timur, yang lain Pak Sugi dari Pekanbaru, semua saudara Pak. Tidak ada namanya suku dalam nama Islam Pak ya. Jadi apapun yang terjadi tetap kuat. Kami doakan Bapak menjadi muslim kafah, tetap istiqomah ya Pak ya, istiqomah dalam perjalanan kebenaran ya. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Terima kasih. Banyak typingan di bawah Pak Sucipto minta doakan. Begini. Sebentar. Untuk Cipto. Aduh. Gimana Mi?
Iya. Pak Sucipto, kira-kira begini Pak Sucipto, karena kita di Medan sudah ada kerjasama dengan pembinaan mualaf dan sebagainya. Saya mau menanyakan apakah ada kesediaan Bapak atau bisakah Bapak untuk selama 2 minggu berada di Medan, di situ akan disunatkan dan dilakukan pembinaan, diajarkan semuanya. Masya Allah. Kalau ada kesanggupan Bapak dan bisa Bapak luangkan waktu selama 2 minggu, saya berharap Bapak bisa besok berangkat ke Medan dan kami lakukan pembinaan mualaf terhadap Bapak. Kita sunatkan dan Bapak di selama 2 minggu ini, dan alhamdulillah nanti kita menyambut bulan puasa nih Pak. Bapak bisa merasakan bagaimana Bapak pertama kali puasa di lingkungan yang sangat islami Pak. Itu yang saya tawarkan sama Bapak, kalau Bapak punya kesediaan. Masya Allah. Selama 2 minggu. Bapak tidak perlu pikirkan biaya apapun. Masya Allah. Nantilah kalau cerita dulu sama si Atan, nanti si Atan lah nanti yang ngabat sama bapak gitu kira-kira. Siap. Boleh. Jadi kalau bisa segera secepatnya Pak. Kalau perlu biaya ongkosnya ke Medan nanti kami akan kirimkan. Ya nanti Boleh saya nanya sesuatu? Saudara kita ini sudah berkeluarga, ada istri, ada anak. Sudah bang. Nah jelaskan. Kamu saja ngerana si abang Jumanda ya. Katakan kayak kirina turin. Katakan kirina turin. Enggak usah pakai bahasa Arab, abang. Oh, Katakan semua. bilang kasih kan bang. Nah, bilang semua apa yang dibilang sama dia, jelaskan bahwa aku udah berkeluarga, istriku kok gini, nanti dia kalau aku udah serius masuk ke agama Islam, dia mau ikut gini, jelaskan aja semua sama bang. Oh siap, Masya Allah. Jelaskanlah, katakan. Lah lagi buka Kak Nindacol. katakan yang hukum jelas bahasa Indonesia. Hah? Kamu lah angkat bahasa Indonesia. Saudara Nathan aja yang jelaskan. Jelaskan aja pakai bahasa Karo, nanti aku terjemahkan. Saya terjemahkan nanti. Bahasa Karo aja saya terjemahkan. Oh, bagi. Nggak apa-apa. Bang Juma. Sekarang saja ini, nah. Sekarang saja ini. Nanti aku yang terjemahkan. Nanti aku yang terjemahkan Bang Juma ya, biar ngerti. Biar lancar juga cerita dia. Ya silakan Pak, silakan Pak. Nah. Aku lagi masuk Islam, jadi ada yang ku keritin itu aku pengikut mina orang rumah, oke. Maulah kalau main-main. Karena kamu lebih coba kerja dengan ku keritin itu terus aku pengikut mina orang rumah. Oh, Anca. Bagi saja, enggak. Mulai Dewan. Oh, bagi ngenca kami nari ngenca dua-dua, jadi anak pun ini bagi. Woi, gue turunkan lebih ya, ya. Jadi begini saudara-saudara ya, jadi istrinya memberitahu kepada beliau untuk Tuhan. Kalau beliau sudah lancar, sudah serius dalam Islam, insya Allah istrinya akan ikut. Masya Allah, Alhamdulillah. luar biasa. Silakan lagi lanjut. Ya silakan. Jadi sekarang ini masih kumpul dengan istrinya enggak? Oh, ini kami cuma 3 orang ini sama kawan. Enggak, di rumah. Oh, sekarang rumah. Masih kumpul. Masih satu rumah, Ustaz. Masih sering pulang gitu ya? Memang satu rumah kami. Oh, jadi gini Bang ya. Karena Abang ini kan sudah masuk Islam, istri Anda belum Islam. Jadi tidak boleh istilahnya bergaul, bersetubuh dengan istrinya. Karena hukumnya sebelum istri Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hukumnya zina nanti, nggak boleh. Siap? Oh, iya. Siap. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau bisa disarankan dalam waktu dekat ke Medan selama 2 pekan di sana, mendalami dasar-dasar keislaman. Begitu pulang, ibu langsung syahadat, malamnya pengantin baru.
Itu paling bagusnya itu bang. Gitu. Kalau Jadi bisa diajak istrinya. jangan bahaya itu kalau ada istrinya. Oh iya. Bang Juma, sebentar. Ini ada terlupakan nih. Bang Juma itu enggak belum bisa pengantin baru Bang Juma, kan belum sembuh habis disunat. 2 minggu itu udah sembuh. Saya 2 minggu hari udah, ini 2 minggu sunat, udah, Bang. besok saya sudah bisa pukul orang. Iya. 2 minggu udah bang, 2 minggu udah. Saya pagi sunat, sore main bola. Jadi 2 minggu insya Allah kering. abang ke Medan belajar dasar-dasar Islam sambil komunikasi sama Yayang. Abah di sini yang gimana? Udah siap tidak ini Islamnya seperti ini? Bagus Islamnya. Begitu di Medan beli mukena, beli sejadah, pulang ke mana? Wajib, Ke Burundi, langsung dinikahkan. Seperangkap alat sholat, malamnya langsung pengantin baru. Wah, pakai alat senjata baru. Wah, keren banget. Makin strong. Tendangannya helm lagi, nggak kuat. pakai helm. Gitu. Atau kalau memang mau dijemput, kami siap menjemput. Jemput. Masya Allah. Wah, Oh, keren. Sumatera luar Api biasa. keren, masya Allah. Barakallah. Amin. Bangga saya Luar dengan biasa. api Sumatera Utara. Keren. Luar Tapi sampai biasa. simpang kol ya bang. Sampai mana? Sampai tebing. Iya, Simpang kol. Jalannya nggak bisa bang ke sana. 4x4 mesti. Iya, jumpa beras lagi kita, jumpa beras Simpang Kol lah. Ayo jumpa beras lagi, saya jemput. Nggak Jumpa beras apa-apa. Nanti kalau misalnya dari Medan bininya mau diislamkan setelah sampai di Burundinya saya yang sewakan hotel 3 malam, mau nggak? Di Burundi. Bang Juma yang nyawa. Di beras lagi ya. Iya, tapi di Beras Burundi. lagi ya. Ada nggak hotel di Nggak ada kampungnya tuh? pak. Nggak ada bang. Nggak ada hotel. Oh, nggak ada. Ada hotel di situ. Ada hotel Beras di situ. paginya lah bang. Adalah Kirain ada hotel, mampus dah. Tadi di Medan. Nggak jadi. Nggak jadi bang Juma. Nggak jadi namanya. Batal bang. Kerjaan sekarang apa, Pak? Ternyata di Apa Burundi kerjaan, ada Pak? hotel, Ya alhamdulillah. udah kembali ke Dekat topik. situ ada bang. Beras lagi ada. Ya, Jadi beras lagi. Jadi Boleh kembali lah, ke boleh. topik. Nanti kita atur. dalam secepatnya api sumut segera menjemput di Brastagi, dibawa ke rumah Bang Saipul untuk segera disunat mempelajari Islam. Itu dulu yang program pertama yang penting ya. Oke. Siap, insya Allah. Makasih. Oh, abang ini di daerah Berastagi. Iya beras lagi masuk lagi ke dalam bang. Di situ kan banyak durian situ ya bang ya, banyak durian bang ya. Banyak tapi belum musim sekarang. Iya maksudnya nanti kalau musim saya kesana boleh kan? Bisa bang. Boleh. Saya suka makan durian di situ, suka durian Ya. Berastagi itu saya suka. Iya nanti. Banyak sekarang Gemiri bang. Iya. Oke sip, Insya Allah. Gemiri. Berastagi atau Berastaji? Beras Beras lagi bang. tagi mah. Yang penting Beras bukan lagi. beras bulog. Iya, oke sip. Lanjut. Insya Allah bisa bang pikirkan segera kasih kabar kami. Kami siap jemput, kami siap bawakan dan kami siap ngawanin lah bang selama 2 minggu. Jangan ditunda lah Bang Ipul, besok pagi langsung berangkat lah. Awak oke aja nih bang. Yang punya badan sekarang bang. Beronakan besok gini. pagi langsung. Gini bang. Aku ngomong dulu aku ya bang. Kan gini. Ngomong kalau Dainame ngomong-ngomong caje lah. Kerjaannya apa kan lah yang cuman kau ngomong? kerjaannya kan cuman kerja di ladang-ladang orang gitu di sini. Udah aman itu, Cuman tau lah kondisinya di sini. aman. Oh, Udah kami Aron selesai. ya, Aron. Oh Dain Aron nih ya. Dain kerja-kerja ke iya. ladang-ladang orang gitu. Udah. Udah, iya. Aman. Semua biaya ditanggung oleh api. Biaya ditanggung. Nanti Api tanggung. Semut tanggung. Bagaimana Kak Ninanda? Maksud aku gini loh bang, kalau bisa sama istrinya biar tergugah hatinya, duanya dia kesana sama istrinya, istrinya disadarkan. Tapi komunikasi dulu kami sama istrinya, gitu maksud kami Bisa tadi. juga. bisa. Karena kalau di sini aja, jadi lingkungannya kurang Islami lah gitu di sini. Paham. Bisa jadi nanti justru di sekret apinya disyahadatkan kan gitu.
Oh iya ya betul Bang Juma gitu. Jadi nanti kami komunikasi dulu sama Bapak ini, baru nanti kalau udah umpamanya setuju dia nanti dibina di sana di Api Sumut selama 2 minggu. Semua kan udah disediakan sama semuanya pokoknya selesai kan gitu kan Bang Juma. Saya aman, makan aman. Alhamdulillah lah. Allahu Akbar, orang-orang baik. Subhanallah. Izinkan saya menjelaskan sebentar ya, biar lebih ngerti ya Bapak ini. Pak Biring, Adi Banci pagi ajak nu orang rumah gelar ras kena ke Medan, ya. Gelar Islamnya, gua suasana Islamnya meterna. Jadi gua terna gua Islamnya, bagi maksudku. Jadi pagi Adi Banci ajak dulu langsung lah, ras kena ke Medan, ya. Oh ya. Mata pagi aku Manhattan, kabarina Bandung. Woi. Jadi gini Bang Juma, saya tadi bilang kalau bisa, kalau emang mau ajak istrinya sekalian supaya dia mengenal apa itu Islam, bagaimana indahnya kehidupan Islam di Medan. Ya mudah-mudahan tergugah lebih cepat lebih baik karena kita kata umur. Ya, sip. Ya. Oke. Baik. Ya itu aja Pak. Oke. Ada lagi mau ditanya kan? Ya kan saya kasih tahu malam ini dia bahagia nggak? Coba tanya. Bahagia lah, dosanya udah diampunkan semua ya Allah. Masya Allah. Wajahnya aja langsung berseri-seri gitu Pak. Apalagi mau bulan puasa kan. Aduh enaknya. Tapi gini loh Bang Juma, kalau Pak Desugi open camp sama Pak Sucipto ini open camp kayak 11-12 saudara kembar gitu. Coba. Masa iya, jangan mengada-ada. Mirip Pak De. Coba. Mirip. Tuh. Tuh Sa. Iya mirip loh. Mirip kan? Mirip. Ya udah aku jadikan abangku. Lebih cakep Ahi Sugi lah sedikit. Abang kita lebih cakep lebih banyak gitu ya. Ya kayak bapak sama anak. Udahlah kalau gitu apa tutupkan aja. Aku juga. Alhamdulillah. Wah sahabatku Nathan, Masya Allah pejuang. Pejuang tuh Bang. Iya. Iya dong. Untuk daerah Kalau sana setiap memang anggota API kita bisa harap bawa satu orang, habis Kristen di Indonesia. Betul. Aku ada rencana mau Islamkan di sini semua ini Bang. Mudah-mudahan nanti Islam semua dia. Mainkan aja. Mainkan terus. Amin. Insya Allah. Di sana itu rumah-rumah ladang semua ya apa gimana? Iya perkebunan di sini banyak pekerja perkebunan, jeruk semua, pertanian lah, agro bisnis kalau di situ. Daerah situ agro pertanian dan perkebunan. Betul. Hampir sama kayak Jeneponto Bang Andi, mirip daerah Jeneponto mirip-mirip lah. Ya Cok, kita jemput malam ini aja Cok. Boleh, yuk aku ke rumah. Mau kali lah, saudara baru. Lewat rumah Budar nih kita nanti. Itu di bawah ada yang ngomong. Itu di bawah ada yang ngomong katanya kamu mimpi Sugi. Iya, memang saya tahu itu mimpi karena saya tahu bahwa setan tidak akan tinggal diam ketika pengikutnya kita sadarkan. Setan nggak tinggal diam. Saya sadar itu mimpi memang. Betul. Tapi mimpi itu bisa jadi kenyataan. Bang Rizwan bisa kita sambut dulu. Ya Bang Rizwan ada yang mau ditanggapin Bang? Assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara Islam dan alaika antas saudara-saudara non Muslim, saya mau nanya dengan Abang Zuma nih. Tunggu dulu Bang, itu peternakan kucingnya disuruh diam dulu Bang. Kucing bukan dekat saya tuh. Itu kucing Malaysia kan? Iya. Karena suaranya kayak suara-suara ini kucing Melayu. Semoga berhenti kucingnya berhenti. Kita dapat lagi saudara baru malam ini ya Pak Zuma ya. Iya alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Tetapi kalau boleh Abang Zuma, saya mau nanya ya Abang Zuma, sebab saya pun banyak rakan-rakan di sini yang non Muslim kan.
Iya. Tadi saya mau nanya kenapa orang non-muslim suka dibilang non-muslim ya, nggak suka dibilang kafir gitu kan? Ya, apa maknanya Islam, apa maknanya non-muslim dan apa maknanya kafir? Iya. Yang saya bacakan di sini kan Iya. orang-orang muslim kan orang yang selamat tuh. Iya. Kalau non-muslim orang yang tidak selamat jadinya. Lebih suka dibilang dia Bukan nggak bang, selamat. orang dibilang- yang celaka. Orang yang celaka suka dia dibilang celaka daripada dibilang orang kafir kan. Orang yang kafir adalah orang yang tertutup. Setahu saya lah, saya pun orang awam, Bang Zuma. Coba Bang Zuma jelaskan macam mana Bang? Oke, baik. Ya, saya jawab ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa kemudian mereka benci dipanggil kafir daripada dipanggil non-muslim? Karena Al-Quran sudah memberikan kemudian alur cerita di dalam surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru, mereka melakukan tipu daya. Apa salah satu bukti mereka melakukan tipu daya? Mereka kemudian mengambil kata kafir dari Al-Quran lalu meletakkan pada tempat yang tidak sesungguhnya. Contoh nih, di dalam kitab Matius 5 nomor 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapapun yang berkata kepada saudaranya dengan kata kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini sehingga kata kafir ini menjadi sesuatu momok yang menakutkan bagi mereka. Sehingga kata kafir ini menjadi sesuatu kata yang hina bagi mereka. Kata kafir ini menjadi kata yang menakutkan bagi mereka. Kenapa bisa? Karena tokoh-tokoh agama mereka merampok kata kafir, menempatkan di dalam kitab mereka pada tempat yang tidak sebenarnya. Mereka melakukan makar tipu daya kemudian sehingga mereka sendiri yang terjebak dalam tipu daya tersebut. Kata kafir dalam bahasa Yunaninya di sini jelas kemudian diterangkan dengan kata raka dalam bahasa Yunani. Kata raka dalam bahasa Yunani itu artinya maaf, tolol atau goblok. Itu artinya raka. Harusnya siapa yang berkata kepada saudaranya goblok, siapa yang berkata kepada saudaranya tolol, itu baru betul. Tapi mereka ganti kata tolol, kata goblok ini dengan kata kafir. Ini celakanya kalau menggunakan bahasa kitab agama orang tanpa mengetahui makna yang sebenarnya yang harusnya mereka fungsikan. Makanya kalau orang di antara mereka itu pingin kali kemudian menggunakan kata kafir, harusnya mereka menggali, membongkar manuskrip tertua, dan wajib hukumnya mereka menemukan kata apistos. Kalau ada kata apistos di dalam kitab mereka, baru mereka bisa menggunakan kata kafir. Tapi di dalam kitab mereka tidak ada kata apistos, maka tak ada kemudian hak mereka menggunakan kata kafir itu. Nggak ada. Apistos baru setara dengan kata kafir, sedangkan asli dari bahasa mereka adalah raka. Di situ manuskripnya adalah raka, sehingga harusnya orang goblok atau orang tolol. Nah, oleh karena mereka mengambil kata kafir di dalam makna yang sangat mengerikan, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalau kata jahil ini sendiri dalam bahasa Yunaninya itu hampir sama dengan moros. Moros itu artinya tolol juga sih, bodoh juga atau jahil juga, itu sama. Antara kata jahil atau moros dan neraka itu sinonim sebenarnya, sama-sama artinya tolol atau jahil atau bodoh. Nah, inilah kenapa kemudian orang-orang Kristen marah disebut kafir, karena mereka sendiri yang memasang perangkat, ibaratkan dia meludah ke atas, jatuhnya ke muka mereka sendiri. Seperti itu sahabat-sahabatku sekalian, semoga bisa dipahami. Demikian. Alhamdulillah. Matikan saja kameranya Gan, gue latih ya. Matikan saja kameranya Gan, gue latih ya. Sudah cukup kali ya Bang Yoma, kita lanjut kembali diskusi lintas agama ya.
prosesi kali ini. Untuk para Gorunda, terima kasih ya udah hadir di Malam Sumut. Enggak ada yang mau didoakan Bang Juma kira-kira untuk saudara-saudara kita di sini. Dari tadi Jadi, komentarnya minta tadi didoakan Bang. sebenarnya ketika beliau mengatakan amin, itu kita sudah didoakan sama beliau. Oh iya iya Bang. Iya. Nah, kebetulan juga kita ada kegiatan sedikit, ada yang nantang tadi saya mau berdiskusi di Sahabat Suma. Mudah-mudahan beliau jadi naik-in malam ini. Habis ini saya pribadi akan bergeser ke sana ya sahabat-sahabat sekalian. Karena proses syahadat kita sudah selesai. Nggak mau diskusi di sini Bang. Kami Tadi bisa janjiannya adakan di bom-bom, sebelah Bang. abangku. Janjiannya tadi ke tamu kita dari penyembah Yudas itu di situ. Oh, Takutnya kami dia bisa sudah adakan menunggu. bom loh Bang. Gimana? Bisa adakan Pak bom-bom loh. Jadi kalau misalnya API Sumatera menginginkan kemudian kita berdiskusi di sini, hubungi pendeta atau hubungi Oten, bikin jadwal, insya Allah kita akan ke sini. Oke, coba. Gitu Coba ya. kita buat nanti Bang. Siap 86, biar supaya gaungan dari API Sumatera ini semakin melalak dan mengerikan bagi orang-orang yang menyembah Yudas di luar sana. Oke, abang-abangku. Insya Oke, Allah terima nanti kami kasih. akan Bang Ipul, akan waktunya adakan Bang Bang Andi. Ipul, jadwalnya Bang Juma mepet. Untuk ya, itu silakan. prosesi syahadat saudara kita Sucipto Sembiring kita berikan kepada Pak Desugi untuk menutup season kali ini. Silakan Pak De. Oke, Iya. terima kasih saudaraku sekalian, Masya Allah. Malam ini kita baru saja mendapatkan saudara baru. Ya, saudara seiman itu melebihi daripada saudara kandung. Itu apa namanya, diikat dengan keimanan, di mana orang ketika sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka haram hukumnya kita untuk menyakiti mereka. Dan justru sebaliknya, ketika mereka sudah berikrar tiada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, kita berhak untuk melindungi mereka ya dari berbagai macam hal. Nah, Anda sudah menjadi saksi atas masuk Islamnya Bapak Sembiring. Semoga banyak sembiring-sembiring yang lain yang mengikuti jejak beliau. Insya Allah selagi API terus menyuarakan kebenaran Islam, percayalah Islam akan semakin kuat dan Kristen akan semakin melemah. Dan kita tahu belum ada orang murtad ya dari perdiskusian ini, belum ada. Tetapi banyak sekali orang-orang yang mu'alaf setelah adanya perdiskusian, utamanya setelah kita masuk di dunia TikTok. Semoga apa yang kita sampaikan terus istiqomah, tanah pantang menyerah. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah di dalam dakwah. Dakwah mati-matian, mati-mati dalam dakwah. Tidak akan berhenti dakwah sebelum mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, saudaraku, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang di YouTube juga saya tutup session kali ini. Kita akan berpindah ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang ada di channel YouTube, kedengaran nggak suara saya? Teman-teman yang ada di channel YouTube Zulkifli Mabas, suara saya kedengaran nggak dari sini? Tes, tes, tes. Tes. Sahabatku, kedengaran? Iya bang, iya bang. Sementara suara saya kecil. Saya hanya ingin mengabarkan habis ini kita tutup dulu. Habis itu kita buka lagi. Semua kembali standby di channel kita ini ya teman-teman. Habis ini kembali standby ke channel kita. Habis ini kita tutup. Oke, sahabat-sahabat sekalian, subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan.
Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomor rekening ya, teman-teman yang ingin infak untuk saudara kita yang barusan mualaf tadi, silakan kemudian disalurkan di sini dengan kode 777 terakhirnya untuk membantu saudara-saudara kita yang tadi barusan bersyahadat. Terima kasih untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.